Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tahadits. At-tani kang kaping loro wal isyruna lan 20. Iku an Abi Abdillah dan ceritakan saking sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, rupane Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, apa anna rajulan tamasatuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa rajul, ara'aita idza shallaitul maktubati, ing dawuh ara'aita idza shallaitu al maktubati. Ara'aita ara'aita warta tuan ing ingsun idza shallaitu tekalane salat sapa ingsun al maktubati ing pira-pira al-maktubati ing pira-pira salat kang den wajibaken. Wa sultu lan poso sapa ingsun Ramadhana ing bulan Ramadan, ing poso Ramadan. Wa ahlaltu lan ngalalaken sapa ingsun al-halala ing perkara kang halal. Wa haramtu lan ngaramaken sapa ingsun al-harama ing perkara kang haram. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala zalika ing atase mengkono-mengkono sholaitu ila akhirih wasuntu ila akhirih syai'an ing suwi-wiji. Adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Qala dawuh sapa jeneng Nabi, na'am, ing dawuh na'am iya mlebu. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa makna haramtu utahe maknane lafaz haramtu. Haramtu wa makna haramtul harama utahe maknane haramtul harama iku ijtanabtuhu ngedol sapa ingsun ing haram. Wa makna ahlatul halala utahe maknane ahlatul halala iku fa'altuhu agawe sapa ingsun ing halal muta'ammidan hale wong kang ngiyakinaken hillahu ing halale halal. Jadi hadis nomor 22 iki kadito riwayatake dari sahabat Abi Abdillah, wakila Abi Abdurrahman, wakila bersadabu Abi Muhammad. Iki kadito sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi dua-duaan Jabir sareng abana nega sareng Abdullah nega pada sahabat. Nah, makanya kata coba ki radhiyallahu anhuma. Ben oleh sahabat Jabir sareng sahabat Abdullah Al-Ansari kadito termasuk pangrajana para sahabat. Juga Abdullah abana Jabir kadito termasuk sahabat saya mati syahid badanang perang Uhud. Terus sahabat Abdullah abana Jabir kadito wafat mate kadito nigelaki otang. Mate nigelaki otang andi otang ki kedon otang de orang Yahudi dan nigelaki warisan aroba kebun kurma. Berhubung abana naka andi otang, maka Jabir kadito tentunya kita nyauraki otang bapane kan. Maka orang yang saya ngotangin bapane kan
Allah neka kula di kebun kurma neka ondu pon kebenyaur panjenengan. Maka kapan orang Yahudi ini kan, tak cukup dia kebenyaur ke tengah, tak cukup. Bila dia itu ndak juga beri bekto boleh juga. Lakar kodune seneka Pak, orang yang saya ngotangin neka karena Nabi lah jatuh tempo pas tak bisa nyaur ki kudu beri bekto boleh, iyalah di bekto boleh. Beri bekto boleh. Nah, terus akhirnya sahabat Jabir ini kan matur dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bapak kali itu mati Kanjeng Nabi pas kedua otang Kanjeng Nabi ada orang Yahudi. Nah bapaknya kan ninggal lagi kedua ninggal lagi warisan kebun korma. Nah di kula korma neka di kula kebenyawan orang neka tak cukup Kanjeng Nabi, tak cukup. Maka akhirnya pas Kanjeng Nabi neka nyoro dekat sahabat Jabir neka cecil petek kaki kormanya. Petek kaki korma berempat we. Oke, pas saya potut petek kaki korma, pas saya tekuk Kanjeng Nabi korma neka. Nah, metek neka bisa potut. Jadi gitu pas mereka Kanjeng Nabi neka motoren dek neka, dek kebun korma neka. Motoren dek Kanjeng Nabi, lawannya nggak bisa mecan apa lawannya. Pon, mereka potret pas Kanjeng Nabi makon dekat sahabat Jabir. Bila Jabir, ya, ondu korma ya. Ondu pas tebel jual lah ke benyaur. Subhanallah, begitu ya ondu bisa Jabir mereka pas hasilnya mereka melimpah luar biasa. Jual mereka ke benyaur otang mereka pas cukup. Boleh banyak karena korban neka, bahasa lagi obor saja benyan. Mana neka termasuk mujizat Gusti Kanjeng Nabi neka sekocak barokah neka tak masuk akal. Cereng asal gelek neka tak cukup kebenyaur neka. Pas begitu potret Kanjeng Nabi, pas melimpah sampai bentahun neka hasil terus melimpah. Nah neka mujizat Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya pas kebanyakan orang Yahudi, gaul orang Yahudi loh, nggak bisa. Gelan hasilnya tekumi kok tidak cukup setiap pas cukup sampai lebih lebih. Nah, neka, termasuk mujizat Gusti Kanjeng Nabi. Karena sahabat Jabir neka ampunlah nyaoren tengah bapaan, maka Kanjeng Nabi neka adua dekat sahabat Jabir neka. Karena ampunlah ngelunasen tengah bapan. Jadi setiap malam semalam mereka Kanjeng Nabi minta aki sepora dekat Allah kanggo sahabat Jabir mereka. Minta aki sepora kanggo sahabat Jabir mereka ping 7 ekor kalih. Terus Kanjeng Nabi matur dekat sahabat Jabir, ya Jabir Kodaita dina abika wa farallah laka. Kakek lah nyaoret tengah bapan kakek, maka kakek espora dosa-dosana bi Allah Subhanahu wa taala. Neka juga bisa arten. Jadi sampean montoro taman neka melimpah saya hasilnya tak apa neka. Baca istighfar ping 7 ekor keneng, kebengan neka keneng. Nah, jadi neka Pak. Neka termasuk mujizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus sahabat Jabir neka pada akhir umur akhirnya sahabat Jabir neka buta. Sahabat Jabir neka buta, terus wafat tahun 72. Wakilah bersebut tahun 77. Umur 94. Wafat umur 94 pada tahun 72. Sahabat Jabir juga termasuk sahabat seapal Al-Quran. Nah, terus sahabat Jabir juga termasuk sahabat saya banyak oleh yang riwayat hadis. Lumayan banyak nih kan. 1540 hadis dari riwayat dineng sahabat Jabir kan itu 1540 di paling banyak kan sahabat Abi Hurairah
5.344. Nah, termasuk hadis kali itu seilataki tineng sahabat Jabir kata hadis bahwasanya beda orang laki kan itu adalah Nu'man bin Qaukol kan termasuk apa sahabat gitu, termasuk sahabat mate dalam perang Badar, jadi termasuk syahid juga kan mate dalam perang Badar. Nah, sahabat Nu'man bin Qaukol kan itu atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlatul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika adkhulul jannah. Kanjeng Nabi parangin oneng artine Kanjeng Nabi. Umpama kula neka sholat cuma sholat fardu to, tak usah sholat sunnah, sholat fardu to. Terus artine neka cuman puasa bulan Ramadan to, bulan puasa wajib to, tak puasa sunat. Napa boleh bulan neka napa ada barang saya halal, jadi saya yakin halal digula digula kelaku dan pula nyawen dekat barang saya haram, saya yakin lagi haram digula jawen tak kelaku tak barang saya haram tak kelakuan saya haram tak kelaku digula jawen. Namun ini kata Kanjeng Nabi walam azid ala dzalika, lu tak nambahin selain, tak nambahin puasa sunat, tak nambahin sholat sunat. Cuma nek kata Kanjeng Nabi adkhulul jannah, napa kulo bisa masuk surga Kanjeng Nabi? Artinya bener masuk surga, artinya neka langsung masuk surga, tahu sambu di neraka sini kan. Mau masuk di surga neka Pak cukup andi mate nyambi iman Islam neka masuk surga. Tapi sekarang lagi kan itu cuman pasah fardu, sholat fardu saos, benigel lagi seharo, ngelakonin sehalal, ngakan sehalal, ini ketok, apa bisa langsung masuk surga Kanjeng Nabi? Maka jawab Kanjeng Nabi, naam, bisa jawab Kanjeng Nabi. Jadi nekato tak nyebut lagi, napa? Tak nyebut lagi zakat, tak nyebut lagi haji. Karena apa? Mungkin betul kan itu sahabat Nu'man bin Qaukol kan orang serta andi, jadi tak mampu zakat, ada zakat, andi kewajiban zakat, betak kewajiban haji. Nah, aneh kan? Jadi saya bahas kata cuman pasal sarang sholat. Apa boleh bisa kata Nabi? Namun nekat tok, boleh nekat langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi jawab bisa, kakek langsung masuk ke surga tanpa masuk ke neraka, tanpa siksa neraka, bisa. Karena apa? Karena orang mereka masuk ke surga kan itu Pak, mereka kelaban iman Islam, karena iman mereka merupakan tiket kaki kalau sahabat jenengan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelaban mereka cukup mereka pun bisa langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketepaan asalkan orang mereka mate nyabi iman Islam, maka mereka pun pasti masuk surga Pak. Walaupun orang mereka ampun ngelakuin dosa, tapi syukur mate nyabi iman Islam, mereka pasti lagi masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman Islam itu merupakan tiket masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang mate nyabi iman Islam, terus orang kak itu selamat daripada kemaksiatan, tak toman ngelakuin kemaksiatan sama sekali, maka langsung masuk ke surga. Contoh haja kanak kenek mate, langsung masuk surga Pak. Tak usah ambu di neraka, tak usah seksa. Jadi tak toman ngelakuin dosa, tadi dosa.
Tapi badan anak-anak lancen pas gila sampai tua pas mati. Tadi dosa. Juga kadito langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Utama beda orang apa ngelakuin dosa. Apa ngelakuin dosa pas taubat dekat Allah. Kalau taubat nasuha, taubat seobuan. Pas taubat terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Pas orang kadito mati nyambi iman Islam. Ki langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya nggak nekah. Intinya nggak nekah. Jadi orang nekah mon andi dosa tapi mati nyambi iman Islam, maka orang itu masuk dekat neraka. Tapi tak abid, tergantung dosa nah, mau dosa banyak abid pada neraka. Tapi mare sesuai dosa nah, mare mereka betah dari neraka masuk dekat surga. Asalkan catatannya mereka kudu mati nyambi iman Islam. Nah, terus beda orang andi dosa raja, pas mati kita taubat, ya maka mati nyambi iman Islam tapi, cuma kaki habis pada neraka, mati lah tak nyambi mati kita taubat, andi dosa raja kita taubat, tapi nyambi iman Islam masuk neraka abid. Mereka tak masuk dekat surga. Ada orang yang ada dosa tak banyak misalnya, tapi matanya di iman Islam masuk neraka. Tabit karena dosanya sekolah. Mereka tak masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Terus beda oleh orang ahli ibadah mulai lancar ibadah terus sampai tua ibadah terus. Tapi ternyata mati tak nyambi iman Islam. Timpon langsung masuk ke neraka seabid teman. Karena mati kan nyambi iman Islam. Nah, makanya saya penting mati nyambi iman Islam. Makanya saya kudu hindarin melakukan dosa-dosa seraja dosa-dosa seraja saya nyebab lagi orang itu tak bisa masuk ke surga selamanya. Karena mau melakukan dosa raja kan nyebab lagi mate kofur, Pak. Nyebab lagi mate kofur karena dosa mereka mau eremeaki, kene eremeaki. Jadi raja kayak tobat dan akhirnya jadi kofur. Nah, ini kan bahayana dosa raja kan itu. Juga dosa raja kan walaupun tak nyebab lagi kofur umpama, tapi nyebab lagi tak langsung masuk ke surga. Ambu dan neraka kini seabita. Nah, di antara dosa raja kan termasuk qur'ur rahim. Kekeluargaan tak nyapa seteretanan, tak nyapa sekancaan, tak nyapa di tetangga pada orang Islam, mereka termasuk dosa raja mereka termasuk misalnya ke orang yang itu masuk di surga. Saya nyoba bagi masuk di neraka kada. Nah, juga di antara boleh dosa raja juga itu sombong. Nah, orang sombong mereka dosa raja nyebut lagi orang kaya itu tak bisa masuk ke surga. Zina, mereka itu raja. Minum khamr. Nah, makanya mun beda orang saya tak kelero melakukan dosa raja, tuli taubat. Saya tak nyapa, tuli nyapa. Nah, kan itu dosa raja saya nyebut lagi orang kaya itu tak bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis kak dinto nuduhaki marangan pengertian bahwasanya amal soleh kan itu bisa nyebabaki masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak saya bukan itu. Nah, Nabi apa bisa abdina cuman sholat fardu, cuman pasah Ramadan saos, tapi abdina nyawa dekat haram, menkulan deter bersehat halal. Apa bisa kalau masuk surga? Bisa. Nah, ini artinya hadis kadang nuduhake bahwasanya amal soleh kadang itu bisa nyebabake orang kadang itu masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa bertentangan sareng jebul kanjeng Nabi selain hadis selain. Kanjeng Nabi teman jebul aneka. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah
Kanjeng Nabi cuma tebu aneka. Ada orang jeria masuk dekat swarga jeria masuk karena amalan. Ada ya Kanjeng Nabi ini. Jadi orang masuknya benar karena amalan. Nah kan Kanjeng Nabi tebu. Maka para sahabat tanya dekat Kanjeng Nabi, "Qalu, wala anta ya Rasulullah?" Panjenengan juga Kanjeng Nabi masuk tadi itu benar karena amalan. Maka Kanjeng Nabi jawab, "Wala ana." Ada, maka engkau iya. Engkau dia masuk dekat surga, masuk benar karena amal, benar karena tang amal. Tapi karena rahmat Gusti Allah, karena rahmat Gusti Allah. Nah, neka tak bertentangan, Pak. Sareng hadis gelar mereka bahwasanya amal soleh mereka bisa menyebabkan orang itu masuk dekat surga. Karena apa? Karena amal sebisa menyebabkan orang itu masuk dekat surga, itu amal saya terima. Amal saya terima, sholat saya terima, puasa saya terima, zakat saya terima, haji saya terima, sedekah saya terima. Loh, amal saya terima kan itu saya sebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar amal lah, tapi amal saya terima ini kan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar saya lain. Nah, maka tak bertentangan. Makanya ulama ada mabda'ur rahmah fi'lul khair. Makanya cara mancing oleh rahmat Allah, cara nyari rahmat Allah, jika itu membanyak ngelakonin amal soleh. Amal soleh mau diterima kak itu. Saya sebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut fadhila Allah Subhanahu wa taala, termasuk ngaji. Ngaji itu kan fi'lul khair, kelakuan saya amal soleh. Kak itu juga saya bisa berbagi kalau sampai jenengan oleh rahmat Gusti Allah. Dan aneka Pak. Ya aneka. Jadi mereka manusia itu masuk dekat surga kan itu kelaban rahmat Allah. Dan amal saya terima kan itu saya maksud saya sebut kelaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aneka beda cerita orang ahli ibadah zaman Bani Israel di mana kan? Neka orang kali itu odik badan yang jazirah, badan yang pulau di tengah tasik neka. Lalu neka tasik neka tasik indah, luar biasa, banyak buah-buahnya air neka manis saya. Lalu orang kali itu odik badan yang jazirah neka badan pulau neka selama 500 tahun, selama 500 tahun. Ibu itu 500 tahun ya, sampai amin tadi ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nyokon dapat jeneng ya Allah mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan sujud. Akhirnya itu orang sareng Allah Subhanahu wa taala, akhir orang itu mati dalam keadaan sujud 500 tahun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita aki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kali itu aku ning arek kiamat pas Allah ajabu dekat malaikat orang jeria pemasuk dekat surga kebel dekat surga kelaban tang rahmat. Jadi orang mereka ya Allah pemasuk dekat surga kelaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu protes, "Bah, ya Allah, abdina ibadah depan jenengan kali 500 tahun ya Allah. Kula minta depan jenengan masuk dekat surga kelaban amal kula ya Allah. Karena amal abdina 500 tahun kan itu ya Allah." Maka Allah aja budi malaikat, "Oh, kakek minta masuk surga kelaban amal kakek." Engki. Oh, dia sahabat malaikat mau dia tebel apa? Amal orang jira saya 500 tahun gitu ya. Tebel nikmata nengal mata orang yang bisa nengalin. Tebel bisa tung nikmat Pak. Mata bisa nengalin ya Pak. Nek kan tak nopo dan tak bisa. Akhir pas orang tadi kau matur dekat Allah Subhanahu wa taala. Iki Allah, abdi masuk ke surga kan itu kelaban rahmat apa jenengan. Jadi
pakun orang kadito masuk deka swarga kadito kelaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nak banyak amal ibadah, berfokus ibadah berkhusyuk, berikhlas. Supaya amal ni ka etrema sehingga kadito teti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus perlu kawan ingat, jadi saukina swarga ni kan makin kalau wujud, Pak. Lalu ada swarga ni kan. Allah Subhanahu wa taala netiaki swarga kan itu bertanah ni kan berada dari emas. Maka orang ahli ibadah saya dikata-kata ni kan compoan ni kan luar biasa kalau punya swarga ni kan. Bertanah dari emas, bertanah saya dari perak. Bertanah dari perak, pas kerikilnya kan dari mutiara, berasal dari yakut, permata rasa, terus bedina kan dari zafaron, jadi rokok, ben oleh yang swarga ni kan sobung aben malam ni kan sobung Pak, yang swarga ni kan sobung aben, sobung malam, tapi padeng, selamanya padeng. Nah, jadi orang ahli swarga ini kan menabi oneng setiap hari aben apa malam kan padeng terus. Montoro oneng setiap hari aben apa malam cukup tinggal selambu ini ya buka saja. Oh aben setiap. Ya buka boleh ketinggal malam saja. Nah, juga menabi orang ahli swarga ini kan oneng bekon sholat lama masuk bekal sholat apa dulu? Lah ini kan dikit beda suara tahlil, la ilaha illallah, beda tahlil, atau beda macam Allahu Akbar berarti masuk bekal sholat. Dan orang swarga ni kan menabi oneng hari Jumaat, mula berjenis ziarah dekat Allah, mula berjenis ziarah pagi sareng Allah. Berarti tepatnya kan hari Jumaat berarti. Mau tepat berjenis ziarah dekat Allah berarti tepatnya kan hari Jumaat. Jadi yang hari Jumaat, setiap berjenis ziarah dekat Allah berarti hari Jumaat. Menabi orang swarga dengan teroneng masuk tanggal tu bulan masuk bulan tanggal tu. Maka orang ahli swarga kan oleh hadiah, oleh pepareng dari Allah lebat malaikat. Mana malaikat yang mantum hadiah dari Allah dekat orang-orang yang sebagai swarga, berarti mereka tanggal mode mereka, tanggal tung berarti masuk dekat bulan. Menabi teroninga makan dengan masuk tahun baru, artinya lah telasan. Ada bila telasan ya masuk tahun baru nih kan. Mula Allah ngojeng dekat ahli swarga kalau ngojeng paringan deteran maka tepat mereka berarti are telasan. Naik apa? Semoga gue sampai masuk swarga barokah para habaib, para guru barokah ngaji. Amin Allahumma amin. Ben boleh Allah jadi cerita lagi pada situng hadis ni Pak. Orang ahli swarga ni menabi apa? Orang ni menabi masuk ke swarga ni Pak. Orang ni beri kekuatan mereka 100 orang laki Pak. Jadi orang situng ni kekuatan luar biasa. Hanya kekuatan orang 100. Ada orang kekuatan orang 100. Ben boleh orang ini pada swarga ini umurnya pada stage. Jadi misalnya pada kanak kena mate, jadi pada swarga ini umur 30 tahun. Misalnya pada orang mate umur belum polo, abadi dekat umur 30. Nah, jadi kekuatan orang 100 Pak di pada swarga ini dekat terusan Pak, tujuan dekat, ngenong tujuan, ajimak negara tujuan polong orang bina nih Pak. Kekuatan 100 orang laki sampai syahwatnya kan raja syahwatnya kan raja. Boleh orang kan yang swarga kan ada terus kan
Sobung sekepadang sobung Pak. Sobung kotoran yang swargane ke sobung, sobung napa tae-tae ke sobung swargane ke sobung kotoran. Jadi orang deket ngenom neka lebet lebet peluh, lebet peluh. Jadi tak usah kepadang, tak usah kemeh punten, lebet peluh neka. Deueur neka lebet peluh. Lebet peluh. Masya Allah, luar biasa. Men boleh orang bine kalau sampai jangan pada masuk surga pas akhirat dekiknya surga ini jadi bidadari lah neka menabi kalau sampai jangan apolong orang bine pada surga ini kan praben terus orang bine ini mare anu praben boleh tapi ente tak sakit bu praben boleh tapi tak sakit bu ente hajar yang dunia mana dunia kan ada praben kan sakit mana kesakitan tetap nyaman tapi praben jadi aneka, masya Allah, mater pada masuk surga. Amin Allahumma amin. Juga surga neka sobung busen nih Pak. Busen neka sobung nanti baca dengan bakumon ngeluh bidadari ngeluh panjenengan. Neka tak busen neka, tak busen walaupun bertahun-tahun neka tak busen. Nggak neka. Nah ayo swarga neka usahaake sop aja kalau sampai jadi itu jadi ahli swarga seobat aja cuman berharap terus tapi tak usaha ya tak bisa Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala kadito aja bu man ata'a maulahu wa khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Sapana orang saya taat deka Allah menentang deka nafsona maka surga kena orang kan itu nah kan jadi mau masuk surga maka kan yang punten harus taat deka Allah perintah Allah malaki larang Allah jauhan tak kena punten kan wa khalafa hawahu berkutu menentang deka nafsona kan nafsu ngajak coba itu tentang unjar engkau termasuk surga unjar engkau tak nurut nafsu kok nafsu panas yang supaya belis dan ternyata unjar engkau tak nurut nafsu kok engkau termasuk surga kok utungannya harus elaben surga kan mula orang kan itu bisa ngelaben dengan nafsu lah maka surga kena orang kan itu tapi sapana orang senoroten dengan nafsu lah maksiat terus orang kali itu noroten nafsona noroten setan ngajak coba noroten maka kena orang kali itu maka orang kali itu bakal masuk dengan neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah makanya kalau seperti ini kudu bisa Pak mengendalikan nafsona kudu bisa melakar terus masuk ke surga lemah tak terus kita usah Pak Cepon Jabuna Syekh Abu Bakar bin Salim asyaqi man adba'a nafsahu wa hawahu nah ini kan orang secilaka ini kan orang kena pada neraka asyaqi orang secilaka jadi orang selalu noroten dekat nafsona orang selalu noroten dekat syahwatah nafsu ngajak coba itu roten nafsu ngajak tak nyapa bitretan itu roten nafsu ngajak zina itu roten dan mereka asyadi orang secilaka kenanga badannya neraka Allah Subhanahu wa taala wasa'id man khalafa nafsahu wa hawahu ini kan orang sebejrah kenanga surga wasa'id man khalafa nafsahu wa hawahu ini kan orang sebejrah orang bisa ngelaben saya menentang dekat nafsona menentang dekat syahwat unja engkau tak nurutin nafsu tak nurutin setan kita kosong engkau nurutin setan berarti setan tak kancah nah orang mau neka Pak berarti orang itu termasuk orang sebejrah kenangna badannya surgana Allah Subhanahu wa taala orang sebejrah menentang dekat nafsona warahala anil kauli ila rabbi ben
menjauh daripada dunia. Menjauh daripada dunia, tak senang dekat dunia. Tak senang bener tak anda, Pak. Mau senang nek apa? Dunia tuh ada ibadah sekali. Nyare peset to laku to tak ngaji, tak sholat. Lah nek orang saya senang dunia nek. Nah, nek mon orang saya berjenar nafsona tak etoroten pas menjauh daripada dunia nyemak dekat ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala wa asbaha wa amsa mutabi'an di sunnati Nabi Muhammad SAW ben cilaku sore neka selalu noroten dekat napa seeda bagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi nyoro berjamaah Kanjeng Nabi nyoro pakai siwak, ayo pakai siwak. Kanjeng Nabi nyoro apa islah dari nas murukun aki manosa, ayo murukun aki manosa. Aja tambah ngadu domba manosa. Neka orang said, orang bejre, orang ahli swargana Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk orang bejre. Japon jabuna Syekh Abu Bakar bin Salim jika dito orang bisa ngelangake nafsona. Orang bisa mengendalikan nafsona bisa setir. Lah neka termasuk orang bejre. Jabuna Syekh Abu Bakar bin Salim arbah awqatik waktu tufni fihi nafsak wa aksar awqatik waktu tujidu fihi nafsak. Jabuna Syekh Abu Bakar bin Salim betul saya nguntungake de kau sapa jenengan, saya nyelametake de kau sapa jenengan jika itu betul sekama betul neka kau sapa jenengan kadito bisa ngelangake de nafsu. Bisa mengendalikan nafsu, tak norotan dengan nafsu. Nah, neka betul neka adalah betul saya nyelametake, saya nguntungake. Artinya kalau sampai sing itu kudu bisa napa nyetir nafsu, Pak. Motor dadi orang saya selamat, saya beruntung, saya bejre. Wa aksaru awqatik waktu tujidu fi nafsak, tapi betul saya merugikan. Betul saya bahaya tidak kau sapa jenengan jika itu betul sekama betul neka kau sapa jenengan noro tendekan nafsu ngajak tak rukun etoloten nafsu ngajak maksiat etoloten nafsu ngajak adu domba umat Islam etoloten nafsu ngajak membenci kepada umat Islam etoloten dan neka betul saya merugikan dia kau sapa jenengan betul saya nyelamat lagi dia kau sapa jenengan saya tak nyelamat lagi dia kau sapa jenengan karena kau sapa jenengan tak bisa nyetir dan nafsu kalau sapa jenengan maka orang yang tak bisa mengendalikan nafsuna maka orang kadito tak bakal selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Badana yang situng hadis kata Gusti Kanjeng Nabi adabu man sa'alallah al-jannata thalatha marat qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Mohon minta dekat Allah minta masuk dekat surga 3 kali, Pak. Ulangi 3 kali. Minta 3 kali ya Allah kalau mau masuk ke surga 3 kali, Pak. Karena jawaban Kanjeng Nabi sama orang saya minta dekat Allah masuk surga 3 kali maka surga itu bakal ada bu. Allahumma ya Allah adkhilhul jannah ya Allah masuk orang itu dekat surga ya Allah. Juga waman istajaro minan nar salata marrat qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Mohon kau sapa jenengan minta jauhake dari neraka. Juga 3 kali, Pak. Ya Allah jauhake kula dari neraka 3 kali. Maka neraka kali itu bakal doa dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ajirhu min ya Allah selamatake orang kali itu dari neraka panjenengan ya Allah. Dengan neka, Pak. Ayo usaha kiobuan kalau sepanjang bisa masuk dekat surga sebegitu istimewa, surga sebegitu indah, surga sepenuh kenikmatan. Ben ayo ajak anak bine supaya bisa menentang dekat nafsu itu. Supaya kalau sepanjang bisa aku masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa, Pak? Surganya kita gratis, Pak. Surganya kita gratis.
Siapa Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Ajabu ad-dunya mahi mizah. Ad-dunya mahi mizah. Dunia kan itu bener tempat kerja, bener tempat main-main, bener tempat nyari kesenangan bener. Oh di dunia kan itu serius Pak. Dunia ini kan darul amal, tempatnya beramal, tempatnya nyari kerja. Nah, kata gratis Pak. Udah dunia ini kan, ayo beramal, ngaji, berjamaah terus nyari kerja. Karena dunia kan itu tak gratis, surga ini kata gratis. Wal jannatu mahi balas. Surga ini kata gratis, surga ini kata gratis dalam sampai ini kan. Sampai modal Solo, motor yang pada osmen saya mencoba sama ajar sampai. Tak ajar apa keluar sampai lagi. Sampai modal Pasuruan etar jeding, majer sampai ini kan. Lepas warganya gratis, tak mungkin Pak. Warganya kayak beli kelabun beramal. Jangan nyari kesenangan, bapak beli tempat kerja dunia mereka. Dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Meneng akhirat aku punya swarga. Nah, mereka darul jaza, balasan daripada amal-amal kau sampai jenengan. Mun amal kau sampai jenengan banyak kebagusna, maka balas kelaban swarga. Tapi mun amal kau sampai jenengan banyak cubur, banyak maksiat, maka balas kelaban neraka. Maka ayo ilmu selapun entereman daripada hamba daripada kiai amal lagi supaya jadi ilmu semanfaat, ilmu sebarokah, ilmu saya nyelamatkan kau sampai jenengan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Supaya ilmu kadito nyebabaki kau sampai jenengan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.